Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Amelia dengan NPM 2212011223. Di sini saya akan menjelaskan materi penjelasan resumen dari Hukum Tata Negara. Yang pertama yaitu Hukum Tata Negara. Dalam bahasa Belanda, hukum tata negara disebut juga dengan Staatsrecht, sedangkan dalam bahasa Prancis, hukum tata negara disebut dengan droit constitutionnel, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan constitutional law. Istilah hukum tata negara mengandung dua pengertian, yaitu Staatsrecht in Ruimeren dan Staatsrecht in Engeringen. Dan hubungan tata negara dengan ilmu pengetahuan lainnya, yaitu dengan ilmu negara. Ilmu negara dalam kedudukannya sebagai ilmu pengetahuan pengantar bagi hukum negara, dan hukum administrasi negara tidak mempunyai nilai yang praktis seperti halnya dengan hukum tata negara dan ilmu hukum administrasi negara sendiri. Beda halnya dengan mempelajari hukum tata negara, dari hasil pelajaran yang diperolehnya, orang dapat langsung mempergunakannya karena sifatnya yang praktis. Kemudian, sumber-sumber hukum tata negara. Istilah sumber hukum mengandung banyak pengertian. Istilah sumber hukum dapat dilihat dari segi historis, sosiologis, filosofis, dan ilmu hukum. Sumber hukum tata negara yaitu dibedakan menjadi dua, yaitu bersifat formal dan material. Sumber hukum dalam arti formal adalah sumber hukum yang dikenali dari bentuk formalnya. Sedangkan sumber hukum material, hukum tata negara Indonesia adalah isi dari suatu ketentuan yang berlaku umum dan bagi bangsa Indonesia tidak lain adalah Pancasila yang berkedudukan sebagai stats fundamental. Kemudian konstitusi. Istilah konstitusi sebenarnya sudah ada sejak zaman Yunani, di mana terdapat konstitusi Athena. Keberadaan konstitusi Athena pada saat itu dipandang sebagai alat demokrasi yang sempurna. Dalam kosakata bahasa Indonesia, istilah konstitusi mempunyai dua makna, yaitu segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan dan undang-undang dasar suatu negara. Menurut Hans Kelsen, konstitusi yang biasa disebut sebagai hukum fundamental negara merupakan dasar dari tatanan hukum nasional. Sebagai dasar dari tatanan hukum nasional, konstitusi menjadi sumber validitas norma hukum nasional. Pembagian dan klasifikasi konstitusi dibagi menjadi 6. Yang pertama, written and unwritten. Yang kedua, rigid and flexible. Yang ketiga, supreme and subordinate. Yang keempat, federal dan unitary. Yang kelima yaitu separate power and fused power and republican and monarchical. Kemudian perubahan konstitusi. Perubahan konstitusi dapat dilakukan melalui cara-cara, yaitu yang pertama yaitu beberapa kekuatan yang bersifat primer. Yang kedua, perubahan yang diatur dalam konstitusi. Yang ketiga, penafsiran secara hukum. Yang keempat, kebiasaan yang terdapat dalam bidang ketatanegaraan. Kedudukan dan fungsi konstitusi yaitu konstitusi berfungsi sebagai dokumen nasional, konstitusi sebagai piagam kelahiran negara baru, kemudian konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi, dan konstitusi sebagai identitas nasional dan lambang persatuan, kemudian konstitusi sebagai alat untuk membatasi kekuasaan, dan yang terakhir konstitusi sebagai pelindung HAM dan kebebasan warga negara. Materi selanjutnya, sejarah ketatanegaraan Indonesia. Secara khusus, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia memiliki arti. Yang pertama yaitu lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, puncak perjuangan negara, pergerakan kemerdekaan. Setelah berjuang berpuluh-puluh tahun, sejak 20 Mei 1908, dan ketiga, titik tolak daripada pelaksanaan amanat penderitaan rakyat. Sejarah pemerintahan Indonesia bermula semenjak bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Lahirnya pemerintahan Indonesia yaitu pada tanggal 29 April 1945, pemerintah Jepang di Jakarta membentuk suatu badan yang beri nama Dokuritsu Junbi Kosakai atau Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan. Badan ini beranggotakan 62 orang dan diketuai oleh Dr. Rajiman Widyo Diningrat. Sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia.
Setelah Indonesia merdeka, sehari kemudian dimulailah lembaran baru Ketatanegaraan Indonesia, yaitu dengan disahkannya Undang-Undang 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan. Sebagai bentuk hukum dasar tertulis, Undang-Undang 1945 merupakan sumber hukum, artinya segala peraturan yang ada dalam ketatanegaraan haruslah bersumber dari Undang-Undang 1945. Kemudian, dinamika ketatanegaraan Republik Indonesia yang pertama yaitu perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan oleh MPR sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam pasal 3 dan pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam melakukan perubahan tersebut, MPR menetapkan 5 kesepakatan dasar, yaitu yang pertama, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945, dan yang kedua, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Yang keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif dimasukkan dalam pasal-pasal atau batang tubuh. Dan yang terakhir, melakukan perubahan dengan cara adendum. Dari selanjutnya, bentuk dan kedaulatan Republik Indonesia menurut Undang-Undang 1945. Kedaulatan adalah konsep mengenai kekuasaan tertinggi dalam negara. Kedaulatan bahasa Latinnya yaitu supremus, bahasa Inggrisnya sovereignty, bahasa Italianya disebut dengan sopranita yang berarti tertinggi. Kedaulatan dalam bahasa Arab, daulah yang artinya kekuasaan. Kedaulatan dari berbagai bahasa itu dapat diartikan sebagai wewenang satu kesatuan publik. Bentuk negara dan susunan negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang 1945. Bentuk negara menyatukan susunan atau organisasi negara secara keseluruhan mengenai struktur negara yang meliputi segenap unsur-unsurnya, yaitu daerah, bangsa, dan pemerintahannya. Sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang 1945 yang pertama yaitu Sistem Pemerintahan Indonesia pra-amandemen Undang-Undang 1945. Yang kedua, Sistem Pemerintahan Indonesia pasca amandemen Undang-Undang 1945. Konsep negara hukum, Undang-Undang 1945 pasca amandemen mempertegas deklarasi negara hukum. Dari semula hanya ada di dalam penjelasan menjadi bagian dari batang tubuh Undang-Undang 1945. Kemudian kedudukan presiden sebagaimana diketahui sebelum terjadinya amandemen terhadap Undang-Undang 1945, kedudukan dan kekuasaan Presiden Republik Indonesia sangat dominan, lebih-lebih dalam praktek penyelenggaraan negara. Kemudian, sistem pemerintahan, Undang-Undang 1945 menetapkan dengan jelas mengenai sistem presidensial dalam sistem pemerintahan. Kemudian, kedudukan MPR dan DPR. Kedudukan MPR dan DPR berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara dan pemegang kedaulatan rakyat tertinggi. Kemudian, negara hukum dan demokrasi. Menurut Munir Fuadi, negara hukum adalah suatu sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku, yang berkeadilan yang tersusun dalam suatu konstitusi, di mana semua orang dalam negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah harus tunduk pada hukum yang sama, sehingga setiap orang sama diperlakukan sama, dan setiap orang berbeda diperlakukan dengan berbeda, dan pembedaan yang rasional tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, gender, agama, daerah, dan kepercayaan, dan kewenangan pemerintah dibatasi berdasarkan undang-undang. Tipologi negara hukum. Istilah negara hukum sendiri dalam sejarah ada dua, yaitu yang pertama Rechtsstaat. Konsep Rechtsstaat mulai populer di Eropa sejak abad ke-19 dan lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga bersifat revolusioner. Kemudian rule of law. Konsep rule of law mulai sejak terbitnya sebuah buku yang ditulis oleh A. VDC pada tahun 1885 dengan judul Introduction to Study of the Law of the Constitution. Kemudian pemerintahan daerah. Yang pertama yaitu desentralisasi. Pemerintah daerah identik dengan desentralisasi. Kata desentralisasi berasal dari bahasa Latin yaitu de, yang artinya lepas, dan centrum artinya pusat. Berarti desentralisasi adalah melepaskan diri dari pusat.
atau desentralisasi adalah penyerahan sebagian wewenang pemimpinan kepada bawahan atau pusat kepada cabang dan sebagainya. Yang kedua, dekonsentrasi. Menurut Laica Marzuki, dekonsentrasi merupakan amtelizke, desentralisasi atau delegati van bevoegdheid, yakni pelimpahan kewenangan dari alat perlengkapan negara di pusat kepada instansi bawahan guna melaksanakan pekerjaan tertentu dalam menyelenggarakan pemerintahan. Yang ketiga, Medebewin. Menurut Agus Salim Andi Gajong, Medebewin adalah tugas melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Daerah terikat melaksanakan peraturan perundang-undangan termasuk yang diperintahkan atau diminta dalam rangka tugas pembantuan. Artinya pemerintah daerah tidak punya hak untuk menolak. C. Kewenangan pemerintah daerah. Indonesia adalah negara kesatuan dan negara hukum. Ketentuan konstitusional ini memberikan pesan negara Republik Indonesia dibangun dalam bentuk kerangka negara yang berbentuk kesatuan, bukan federasi. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang 1945. Presiden memegang kuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Peraturan daerah. Kedudukan Perda tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan otonomi daerah. Desentralisasi adalah tata pemerintah yang lebih banyak memberikan kekuasaan pada pemerintah daerah. Perda sebagai alat produk hukum daerah merupakan sesuatu yang inheren dengan sistem otonomi daerah. Perda merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan. Prinsip dasar pembentukan perda. Secara filosofis, perda dapat dilihat dari beberapa fungsinya, yaitu yang pertama, sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Yang kedua, merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Yang ketiga, sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah. Keempat, sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah. Kemudian, aspek hukum pembentukan perda. Kewenangan daerah mencakup seluruh kewenangan dalam bidang pemerintahan, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, dan fiskal nasional, dan agama yang diatur dalam Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Urusan pemerintahan, konkuren yang menjadi kewenangan daerah, terdiri atas pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang diatur dalam Pasal 11 hingga Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 telah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Kemudian, materi muatan peraturan daerah. Materi muatan perda telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan Undang-Undang Nomor 3 23 Tahun 2014, Pasal 138 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menentukan materi perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Harmonisasi perda dengan peraturan perundang-undangan adalah proses yang diarahkan untuk menuju keselarasan dan keserasian antara satu peraturan undang-undang dengan peraturan undang-undang lainnya sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Kemudian, kewarganegaraan dan keimigrasian. Yang pertama yaitu asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan yaitu dalam berpikir untuk menentukan masuk dan tidaknya seseorang menjadi anggota atau warga dari suatu negara. Adapun asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu asas ius soli, adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran. Yang kedua yaitu asas ius sanguinis, adalah penentuan kewarganegaraan berdasarkan keturunan atau aliran darah. Yang ketiga, asas kewarganegaraan tunggal, asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Yang keempat, asas kewarganegaraan ganda terbatas, asas menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Kemudian, perolehan dan kehilangan warganegaraan. Kewarganegaraan dapat diperoleh melalui berbagai cara, antara lain yaitu melalui keturunan atau kelahiran, yang kedua melalui kewarganegaraan atau naturalisasi, yang ketiga melalui prosedur lain yang ditentukan oleh undang-undang. Kemudian hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau dikenal dengan HAM, sebutan istilah hak manusia
adalah hak-hak yang seharusnya diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia. Kan universal karena hak-hak ini dinyatakan sebagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia tak peduli apapun warna kulitnya, jenis kelaminnya, usianya, latar belakang, dan pula agamanya. Hak asasi manusia menjadi sebuah komitmen sejak dideklarasikannya DUHAM atau Deklarisasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia pada tahun 1948 dan makin mendapat bentuk hukum sejak dirumuskannya Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya atau The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, dan juga Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik atau The International Covenant on Civil and Political Rights pada tahun 1966. Kemudian pengadilan HAM, yang pertama itu pengadilan HAM internasional, dibagi menjadi Mahkamah Internasional yang bersifat permanen. Ini dibentuk sebagai pelengkap dari Mahkamah Pidana Internasional. Kemudian pengadilan HAM Indonesia, yang dibagi menjadi dasar hukum peradilan HAM, asas peradilan dan kedudukan pengadilan adalah asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 26 Tahun 2000. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor Tahun 1981 berlaku dalam proses penyelenggaraan peradilan HAM. Kemudian, sistem dan kompetensi peradilan HAM. Kemudian, kewenangan penyidikan, kewenangan penangkapan, dan kewenangan penahanan. Kemudian, tingkatkan proses peradilan, yaitu Pengadilan HAM tingkat 1, Pengadilan HAM tingkat banding, Pengadilan HAM tingkat kasasi. Kemudian Komnas HAM merupakan suatu badan yang menangani persoalan hak asasi manusia dalam rangka memajukan dan melindungi hak asasi manusia. Kemudian tujuan Komnas yang pertama yaitu mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang, Piagam PBB, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Susunan struktur organisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang menunjukkan kelengkapan organisasi yang terdiri atas pertama yaitu sidang paripurna merupakan pemegang kekuasaan tertinggi yang terdiri dari seluruh anggota Komnas HAM. Yang kedua, subkomisi. Yang ketiga, Sekretariat Jenderal sebagai unsur pelayanan. Kemudian materi yang selanjutnya lembaga perwakilan. Lembaga perwakilan yang ada di Indonesia yaitu MPR, terdiri dari anggota DPR dan anggota DPR yang dipilih melalui pemilu. Kemudian DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Kemudian partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Sebagai suatu organisasi, partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan secara maksimal kepemimpinan politik secara sah dan damai. Kemudian lembaga perwakilan partai politik dan kedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian, peradilan tata negara. Sejarah peradilan tata negara yaitu di awal kemerdekaan Indonesia telah ada ide untuk memberikan kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Ide tersebut disampaikan oleh Muhammad Yamin pada sidang Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Ia mengusulkan seharusnya Balai Agung atau Mahkamah Agung diberi wewenang untuk membanding undang-undang. Sejarah Undang-Undang Dasar yang pernah berlaku di Indonesia sendiri undang-undang tidak dapat diganggu-gugat. Kemudian kewenangan Mahkamah Konstitusi. Hampir semua negara modern memiliki undang-undang kecuali beberapa negara seperti Inggris, Israel, Saudi Arabia, dan beberapa lagi. Berdirinya Mahkamah Konstitusi diawali dengan diadopsinya ide Mahkamah Konstitusi dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pasal 24 ayat 2, pasal 24C, dan pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi melaksanakan prinsip checks and balance yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Kemudian, peradilan tata negara dan supremasi konstitusi. Pengujian konstitusional dalam perkembangannya mendapat hantaman dari pengusung counter-majoritarian definitive. Menurut pengusung counter-majoritarian, hakim-hakim peradilan konstitusi yang tidak pilih langsung oleh rakyat kemudian membatalkan legislasi yang dibentuk oleh lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat.
Dengan demikian, hakim-hakim tersebut tidak bisa diberikan kewenangan untuk menafsirkan kebijakan yang sesuai dengan keinginan rakyat, serta kewenangan dalam menguji kebijakan yang bertentangan dalam berbagai situasi oleh institusi-institusi yang berlainan. Sekian hasil resum dari materi saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.